wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, kita lanjutkan mengkaji kitab Sahih Al-Bukhari yang berisikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashahhul kutub ba'dal Quran. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim. Babu qala al-Imam al-Bukhari babu at-tashbiki al-asabi fil masjid wa ghairihi. Bab bolehnya menganyaman ya. Apa namanya maksudnya seperti ini? Menganyam ya. Jari jemari di dalam masjid atau selain masjid. Haddatsana Hamidu, di situ apa terjemahannya, Pak? Yang babnya. Salah ya. Haddatsana Hamidun Ibnu Umar an Bishrin haddatsana Asimun haddatsana Waqidun an abihi an Ibnu Umar Abdullah bin Umar syabbakan nabiyyu asabi'ahu. Jadi kata Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Amr, di sini tabi'innya ragu siapa yang meriwayatkan hadis ini kepadanya, apakah Abdullah bin Umar ataukah Abdullah bin Amr. Syabbaka an-nabiyyu asabi'ahu. Wa qala Asim ibnu Ali haddatsana Asimun ibnu Muhammad. Hadzal hadis min abi wa lam ahfaz. Fa qawwamahu li Waqidun an abihi qala sami'tu abi wa huwa yaqul qala Abdullah qala Rasulullah ya Abdullah bin Amr. Nah, ini yang lebih tegas bahwa hadis ini disampaikan oleh Abdullah ibnu Amr. Kaifa bika idza bakita? Kenapa engkau seperti ini jika fi sumlalati minan nasi bihadza? Jika engkau berkumpul bersama orang-orang yang lemah. Nah, ini hadis ini didatangkan untuk menguatkan bahwa yang menyampaikan hadis di atas adalah Abdullah bin Amr. Haddatsana Khalid ibn Yahya qala haddatsana Sufyan an Abi Burdah an ibni Abdullah ibni Abi Burdah an jaddihi an Abi Musa al-Asy'ari annanin nabi qala innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan. Sesungguhnya mukmin dengan mukmin yang lain seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dhan, saling menguatkan satu sama lain. Coba kita lihat bangunan itu, Pak. Ada jendela, ada dinding, ada atap, ada pintu, apalagi ada lantai, ada tiang. Masing-masing apa? Saling mendukung, membantu satu sama lain untuk apa? Menaungi si penghuni rumah. Kalau sekiranya si tiang saja, saya aja semuanya, ya nggak bisa jadi rumah. Atau si dinding saja yang mengatakan saya aja semuanya, nggak bisa juga. Tapi apa? Saling melengkapi satu sama lain. Makanya di kalangan sahabat pun Rasulullah menyikapi mereka seperti ini. Ada yang dia ahli dalam siasah peperangan, ada yang ahli dalam siasah penulisan surat, ada yang tegas seperti Umar bin Khattab, ada yang lembut seperti Abu Bakar, dan macam-macam. Semuanya saling apa? Saling melengkapi. Enggak pernah Rasulullah berkata kepada Umar, "Wahai Umar, kamu lembut-lembut sedikit seperti Abu Bakar." Enggak ada, dibiarkan pada apa? Sifat tegasnya. Nah, demikian juga Utsman enggak pernah ditegur, ya sesuai dengan yang penting semuanya adalah soleh.
Enggak pernah juga ditegur sahabat-sahabat yang lain, kamu rajin-rajin menuntut ilmu kayak Abu Hurairah. Tapi semua ada kelebihan masing-masing yang Allah bekali. Jadi seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Di hadis yang lain Rasulullah menyebutkan seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Pohon kurma. Kita tahu bahwa pohon kurma banyak sekali manfaatnya, baik itu pelepahnya, buahnya, batangnya, akarnya, dan seterusnya. Dan pohon kurma adalah pohon yang sangat kuat. Akarnya menancap ke dalam perut bumi. Beda dengan kayak pohon kelapa, pohon palem dan yang lainnya. Ini pohon-pohon yang akarnya menjalar di atas. Ketika ada badai atau angin kencang, tumbang. Pohon kurma enggak menancap sampai ke dalam-dalam. Karena untuk apa tujuannya? Mencari air, susah air kan? Wa syabbaka asabi'ahu. Rasulullah memperumpamakan mukmin dengan mukmin yang lain seperti apa? Ini jari jemari yang disatukan, yang dianyam sehingga saling menguatkan satu sama lain. Tidak saling saling menjatuhkan di antara kekurangan yang ada. Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Ishaq qala haddatsana An-Nadru Ibnu Shumailin akhbarona Ibni Aunin an Ibni Sirin an Abi Hurairah qala. Kata Abu Hurairah, Rasulullah pernah mengimami kami salat. Ihda salatai al-ashi. Salah satu dari salat di siang hari. Apa kira-kira itu salat di siang hari? Duhur atau asar? Qala Ibnu Sirin, seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin berkata, Sammaha Abu Hurairah. Abu Hurairah menyebutkan nama salat tersebut, walakin nasitu ana, kan tetapi aku lupa. Pokoknya di antara asar dan duhur. Fa shalla bina raka'ataini summa sallama. Lantas kata Abu Hurairah, Rasulullah salat 2 rakaat saja. Kemudian salam. Berarti berapa rakaat yang kurang ini? 2 rakaat. Faqama ila habasyatin ma'rudatin fil masjid. Lalu Rasulullah pergi bersandar ke tiang yang ada di dalam masjid. Karena masjid Rasulullah ada tiang-tiangnya, yaitu dari pohon korma atau batang korma. Nah, Rasulullah bersandar di tiang tersebut. Fattaka 'alaiha ka'annahu ghadbanun, seakan-akan dia marah, ada masalah. Sampai dia kurang salatnya, dia enggak ingat. Begitu kalau ada masalah, apakah masalah keluarga atau masalah partai atau masalah yang lainnya. Kalau ada sesuatu pasti akan kelihatan dari raut wajahnya. Wa wada'ahul yumna 'alal yusra wa syabbaka baina asabi. Kemudian Rasulullah meletakkan tangan kanannya ke tangan kirinya, wa syabbaka baina asabi, kemudian mengenyam jari jemarinya. Wa wada'a khaddahul aiman 'ala dhahri kaffahil yusra. Kemudian menaruh di pipi kanannya. Dia tumpukan di atas telapak kirinya. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah dan disaksikan Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi tak satu pun dari mereka yang berani bertanya, kenapa ini? Karena kalau diamnya Rasulullah berarti ada sesuatu nih. Imma wahyu turun atau ada masalah. Kemudian wa kharaja sar'anu min abwabil masjid. Kemudian para sahabat yang ikut sholat tadi itu terburu-buru keluar. Keluar melalui pintu masjid tanpa ada komentar sedikit pun.
Kemudian ada seorang nanti yang bernama Dzul Yadain yang memberanikan diri bertanya. Cuma yang keluar ini hanya bertanya satu sama lain saja di antara mereka. Faqalu kusiratis shalah. Apakah salat sedang dikosor ya? Ini pertanyaan mereka satu sama lain. Kenapa? Karena seharusnya 4 rakaat ini kok jadi 2 rakaat saja. Wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar. Di jamaah tersebut ada Abu Bakar, ada juga Umar. Fahaba ayyukallimahu. Mereka keduanya enggan untuk bertanya kepada Rasulullah. Merasa sungkan. Wa fil qaumi rajulun fi yadayhi tulun. Dan di jamaah tersebut ada pemuda yang panjang tangannya. Bukan pencuri nih ya. Tapi ya memang panjang tangannya dibandingkan sahabat yang lain. Yuqalu lahu Dzul Yadaini, yang dijuluki apa? Dzul Yadaini, pemilik 2 tangan. Dzul Yadain. Kalau Dzul Qarnain, pemilik 2 tanduk. Qala ya Rasulullah, dia memberanikan bertanya, wahai Rasulullah, anasita am qasuratis shalah? Apakah engkau lupa atau salat sedang dikosor? Ini dua pertanyaan Dzul Yadaini. Apakah engkau lupa ataukah salat dikosor? Kalau dikosor berarti menjadi 2, enggak ada masalah kan? Nah, kalau engkau lupa berarti harus ditambah. Nah, qala lam ansa wa lam tuksor. Aku tidak lupa walam tuksor, dan sholat tidak dikosor. Kok Rasulullah tidak lupa? Apa maksudnya ini? Padahal dia melakukan sholatnya kurang kan? Kurang 2 rakaat. Dia nggak lupa secara hakiki, tapi ada yang melupakan, yaitu apa? Setan. Sehingga dia tidak teringat bahwa sholat yang dia lakukan hanya 2 rakaat. Faqala akama yaqulu Dzul Yadain. Lantas Rasulullah balik bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain yang masih ada, apakah sebagaimana yang dikatakan Dzul Yadain? Faqalu na'am. Mereka serentak menjawab, iya benar. Berarti Rasulullah enggak sadar nih. Salatnya berapa? 2 rakaat. Fataqaddama, lalu Rasulullah maju, fasalla ma taraka. Kemudian salat apa yang kurang tadi, itu 2 rakaat, summa sallama. Summa kabbar wa sajada misla sujudi. Kemudian setelah salam dia bertakbir lagi. Untuk apa? Untuk sujud. Seperti sujud di dalam salat atau lebih lama. Summa rafa'a ra'sa, kemudian diangkat kepalanya, duduk di antara 2 sujud. Wa kabbara, summa kabbara wa sajada misla sujudihi. Kemudian sujud lagi atau lebih lama. Tsumma rafa'a ra'sahu wa kabbara, kemudian mengangkat kepalanya sambil bertakbir. Farubbama sa'aluhu, kemudian sebagian rawi bertanya, apakah Rasulullah salam setelah itu? Fayaqulu nubbitu anna Imran bin Husain qala tsumma sallama. Di riwayat yang lain bahwa Imran bin Husain, seorang sahabat, menceritakan juga bahwa Rasulullah salam setelah itu. Apa yang dilakukan ini Pak Joko? Rasulullah ini? Sujud sahwi. Nah, dimana kalau seseorang selesai sholat, dia salam ternyata ada yang masih kurang, berarti ini dia dianggap menambah. Maka nanti sujud sahwinya setelah salam. Di mana Rasulullah di sini salam sebelum sempurna, maka dia dianggap menambah. Di hadis yang lain, di hadis Buhaina, Rasulullah mengurangi. Tak kala seharusnya tasyahud awal, dia langsung bangkit ke rakaat ketiga. Kemudian sahabat yang lain nggak negur nih, nggak mengucapkan subhanallah, subhanallah, ikut juga di belakangnya, bangkit ke rakaat
yang ketiga. Apa kira-kira yang dia tinggalkan di sini? Tasyahud awal. Kemudian sujud sahwinya sebelum salam. Itu Pak. Kalau sekiranya menambah, maka sujud sahwinya setelah salam. Kalau mengurangi, sujud sahwinya sebelum salam. Nah, di sini para ulama menyebutkan bahwa Rasulullah berbicara dalam sholatnya. Apa yang dia bicarakan? Dia bertanya kepada sahabat yang lain. Sementara perbuatan Rasulullah ini masih dihitung dalam apa? Dalam lingkup sholat. Kemudian maju lagi apa? Menambah. Ini kalau yang dia tinggalkan itu perbuatan yang didasari oleh sahul, lupa. Tapi kalau dia sengaja, maka batal sholatnya. Gambarannya seperti ini. Dia sekarang ini di rakaat pertama sujud. Kemudian qadarullah dia enggak sujud yang kedua. Langsung bangkit ke rakaat kedua. Di tengah jalan baru dia ingat. Astagfirullah. Saya apa namanya? Saya belum sujud ini. Apa kira-kira yang dia lakukan Pak Iman? Apa kira-kira yang dia lakukan? Sujud sahwi terakhir, berarti dia tetap lanjut ya. Pak Joko? Sujud sahwi sebelum salam. Pak Lubis? Menambah 1 rakaat lagi. Antum Dayat? Apa yang dia lakukan? Ini ada 3 qaul sudah ini. Qaulnya Pak Iman, qaulnya Pak Joko, qaulnya Pak Lubis. Ini setiga-tiganya berbeda. Paham? Pak Iman tadi mengatakan Pak cukup sujud sahwi. Kemudian Pak Joko sujud sahwinya sebelum salam. Kemudian Pak Lubis mengatakan dia harus nambah 1 rakaat dulu. Antum Dayat apa? Nambah 1 rakaat kemudian sujud sahwi. Pak? Sama ya. Ada qaul lagi gak? Ada pendapat yang lain lagi? Antum? Kalau tergantung. Kalau dia berdiri sempurna, gak boleh turun lagi. Kalau masih di tengah-tengah, turun lagi. Ya. Ini kalau dia kalau dia tetap lanjut, batal sholatnya. Paham? Kalau dia tetap lanjut nih, dia ingat di tengah-tengah, maka dia dianggap apa? Sengaja. Paham? Gak perlu dia sujud sahwi lagi. Kenapa? Karena sholatnya gak dianggap. Dia sengaja meninggalkan rukun. Bukankah sujud rukun? Ya kan? Dia ingat nih. Sementara dia belum di rukun berikutnya. Masih di tengah perjalanan menuju rukun berikutnya. Yaitu apa? Rakaat yang kedua. Kalau dia tetap jalan, selesai. Bubar sholat. Kenapa Pak? Karena dia sengaja. Kalau dia lupa baru. Paham? Nggak ada yang mengingatkan. Makmum pun nggak mengingatkan. Nggak ada kata subhanallah, subhanallah. Nggak ada. Dia ingat sendiri. Maka sholatnya apa? Batal. Karena dia sengaja. Kalau lupa baru tadi. Dia menambah 1 rakaat. Kalau dia ingat di dalam sholat sebelum tasyahud. Baru dia ingat astagfirullah di rakaat pertama lupa saya sujud. Nah baru dia naik lagi satu rakaat. Tapi kalau dia ingat setelah salam, dia nambah 1, baru sujud sahwi. Nah seperti itu. Itu bedanya antara apa? Antara lupa dan sengaja. Gimana kalau sekiranya setiap rakaat dia lupa sujud 1 kali? Rakaat pertama lupa, rakaat kedua lupa, rakaat ketiga lupa, rakaat keempat lupa, sujud yang kedua juga.
Hah? Gimana kira-kira ini Pak kalau dia seperti ini kondisinya? Nggak usah sholat ya. Rufiatil qalam gitu ya. Nah, yang menjadi syahid dalam hadis ini di mana Rasulullah syabbaka baina asabi, di mana Rasulullah menganyam jari jemarinya kemudian dia letakkan di pipi yang sebelah kanan. Babul masajidil lati ala turukil madinati wal mawadi'ul lati shalla fi an-nabi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini ada 8 hadis diturunkan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan kepada kita perbuatan Abdullah bin Umar yang dia sholat di mana Rasulullah pernah singgah sholat. Paham? Di luar masjid. Di luar masjid. Maksudnya di luar masjid yang berupa bangunan, karena seluruh bumi ini adalah apa? Masjid. Nah, perbuatan Abdullah bin Umar ini bukanlah sunnah yang kita dituntut untuk mengikutinya. Paham? Tapi ini adalah ijtihad beliau. Karena mau ittiba kepada Rasulullah dalam hal ini. Sementara Rasulullah nggak pernah memerintahkan, aku sholat di sebelah sana tuh. Dulu aku pernah singgah sana. Kamu sholat juga di sana, enggak? Paham? Ya, sholat itu di mana saja, kapan saja datang waktunya, ya sholat di situ. Nah, kita langsung masuk ke babu sutratul imam sutratu man khalfah. Bab sutroh imam sutratu man khalfah. Sutronya imam adalah sutro bagi makmum. Di mana para ulama berselisih tentang sutro ini. Apakah dia wajib ataukah dia sunnah muakkadah? Yang benar bahwa sutro adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Bukan apa? Bukan kewajiban. Dalam artian ketika orang sholat tidak menggunakan sutro, maka sholatnya tetap apa? Sah. Sutro itu adalah sesuatu yang menghalangi, yang memberikan jarak antara orang yang sholat dengan tempat sujudnya. Ada yang mengatakan jaraknya itu sekitar 3 ziro. 3 ziro itu kalau 1 ziro, 1 siku itu 30 cm. Berarti 3 ziro itu berapa? 90 ya. Hampir ini berapa ini kira-kira? 120 ya. Nah, antara dia dengan dinding atau tiang atau kursi atau apa lagi itu, ini namanya apa? Sutro. Dia bisa menjadikan dinding itu sutro, tiang itu sutro. Atau kalau nggak ada tiang, nggak ada tongkat, nggak ada tas, maka garis ini sudah apa? Sudah cukup menjadi sutro. Yang terpenting orang itu nggak boleh lewat apa? Di antara garis itu dengan tempat dia berdiri. Paham Pak? Ketika orang itu lewat, contoh Pak Imam salatnya di situ kan, menghadap garis itu. Kemudian ada orang lalu lalang di depannya sini. Maka orang ini tidak berdosa, kecuali dia lalu lalang di situ antara tempat berdirinya dengan garis tersebut. Nah, jadi ini hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Jika tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan sutra, maka cukup garis tersebut. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan dalam satu hadis, apabila kalian sholat hendaknya ada sesuatu di hadapan kalian. Kalau nggak ada aso, ada kayu yang bisa ditancapkan, maka buat garis atau apalah kayu yang melintang. Karena ditakutkan nanti ada anjing hitam lewat, atau perempuan yang sudah balik, atau keledai. Karena ini bisa membatalkan sholat. Paham?
bisa membatalkan salat. Adapun yang disebutkan di dalam hadis bahwa minimal tinggi sutra itu adalah muakhiru ar-rahilah, penahan tempat duduk pelana onta itu ya, sekitar tingginya 1 dhira' 30 cm atau 2/3 dhira'. Berapa 2/3-nya itu? 20 cm ya. Nah, itu segitu tingginya. Karena nanti akan disebutkan hadis-hadis di mana Rasulullah menancapkan sesuatu di depannya. Nah, makmum di belakang mengikuti sutranya imam. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malikun an Ibni Shihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an Abdullah bin Abbasin annahu qala aqbaltu raqiban ala himarin atanin. Aku datang, kata Abdullah bin Abbas, dalam keadaan berkendaraan keledai. Wa ana yauma idzin qad nahastul ihtilam, dan aku pada waktu itu sudah mencapai umur balik. Wa Rasulullah yusalli bin nasi bimina ila ghairi jidarin. Nah, sementara Rasulullah mengimami para sahabat di Mina, sementara tidak ada dinding di depannya. Nggak ada dinding, tapi ada tongkat yang ditancapkan. Famarartu baina yaday ba'di soffi. Lalu aku melewati sof. Tengah sof dia lewati. Sambil apa? Sambil menunggangi keledainya. Oh, kalau kita mungkin sudah ditegur habis-habisan ini. Diomelin, kok kurang ajar banget deh orang lewat sambil nggak permisi lagi, pakai keledai lagi. Gimana kalau keledainya BAB di tengah-tengah sop? Fanazaltu, lalu aku turun. Wa arsaltul atana tarta'u, lantas aku melepaskan keledaiku agar merumput, mencari apa? Mencari makan sendiri. Wa dakhaltu fi soffi, lalu aku masuk bergabung di sof. Falam yunkir dzalika alayya ahadun, tak seorang pun yang mengingkariku. Menunjukkan bahwa perbuatan Abdullah bin Umar itu melewati orang salat ini tidak ada yang mengingkarinya, dan ini adalah perbuatan yang boleh. Beda kalau dia lewat di depan Rasulullah, pasti diingkari, pasti dihalangi oleh Rasulullah. Haddatsana Ishaq qala haddatsana Abdullah bin Numair qala haddatsana Ubaidullah bin Umar an-Nafi an ibni Umar anna Rasulullah kana idza kharaja yaumal 'idi amara bil harbati fatudau baina yadayhi fayusalli ilaiha wan nasu wara'ahum wa kana yaf'alu dzalika fis safari famin samma ittakhadhaha al umara. Kata Abdullah bin Umar, adalah Rasulullah jika keluar untuk sholat Id di lapangan, dia memerintahkan agar seseorang itu membawa tombak, kemudian ditancapkan di depannya, lantas dia sholat menghadap tombak tersebut, sementara manusia menjadi makmum di belakangnya. Dan hal itu dilakukan di saat apa? Di saat safar. Famin sama, dari sinilah para pemimpin-pemimpin atau umara mengambil hal tersebut sebagai apa? Sebagai panutan atau contoh ketika sholat di mana Pak? Di lapangan. Kalau sholat di dalam masjid, maka nanti sutronya adalah dinding masjid atau di mihrab. Haddatsana Abul Walid qala haddatsana Syu'batu an Auni ibni Abi Juhaifah qala sami'tu abi anna an-nabiyya shalla bihim bil bathai
wa baina yadayhi anaza az-zuhra raka'ataini wal asra raka'ataini tamurru baina yadayhi al-mar'atu wal himar. Kata Abu Juhaifa, aku mendengar Rasulullah bersabda, shalla bihim bil butha. Takala Rasulullah mengimami para sahabat di tempat yang namanya Butha. Wa baina yadayhi anazah. Nah, di depan Rasulullah itu ada tongkat kecil. Dia di sana salat duhur 2 rakaat, salat asar 2 rakaat. Berarti apa ini Pak Joko? Salat duhur 2 rakaat dan salat asar 2 rakaat. Jamak qasar. Tamurru baina yadayhi al-mar'atu wal himar. Nah, di hadapan tongkat tersebut lewat perempuan dan keledai. Bukan di hadapan Rasulullah, tapi di hadapan tongkat. Kalau di hadapan Rasulullah batal nanti salatnya. Babu qadri kam yang bagi ayyakuna bainal musalli was sutra. Bab jarak antara orang yang sholat dengan apa? Dengan sutra. Berapa jaraknya? Yang kita sebutkan sebelumnya bahwa jaraknya itu 90 atau kurang atau lebih. Haddatsana Amru bin Zurarata qala akhbarana Abdul Aziz ibni Abi Hazimin an abihi an Sahlin qala kana baina musalla Rasulullahi wa bainal jidari mamarru syatin. Kata Sahal adalah tempat salat Rasulullah dan dinding itu jaraknya seukuran tempat lewatnya kambing. Kambing di zaman dulu beda nggak dengan kambing sekarang? Kita kira kalau kambing besar itu berapa lebar badannya? Bisa dapat 50? Iya. Ini kalau lewat 1 kan ya. Kalau lewat 2, 3. Iya. Bergerombolan maka makin lebar. Jadi disesuaikan dengan apa? Dengan tubuh musolli, orang yang sholat tadi. Kalau tinggi maka pasti jaraknya agak ini juga agak panjang atau lebar ya. Karena menyesuaikan apa? Tubuh manusianya. Haddatsana al-Makkiyu qala haddatsana Yazid bin Abi Ubaidah an Salamata qala kana jidarul masjidi indal mimbar maka datisyatu tajuzu. Adalah dinding masjid indal mimbar. Jadi antara dinding masjid dengan mimbar itu hampir-hampir bisa dilewati oleh apa? Oleh kambing. Ini apa? Jarak anunya, lebarnya. Babus sholati ilal harbati. Bab bolehnya salat menghadap ombak. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Ubaidillahi akhbarana Nafi'un an Abdillahi anna nabiyya kana turkazulahu al-harbatu fayusalli ilaiha. Kata Abdullah bin Umar adalah Nabi salat kemudian ditancapkan di depannya itu tombak lalu dia salat menghadapnya. Babus salati ilal anazati. Bab salat menghadap tongkat kecil. Haddatsana Adam ibn Iyas qala haddatsana Syu'batun ibnul Hajjaj haddatsana Aunu ibnu Abi Juhaifah qala sami'tu Abi Juhaifah qala kharaja alaina Rasulullah bil hajirati fa utiya biwadu'in fatawadda'a fa shalla bina adz-dzuhra wal asra wa baina yadayhi anazatun wal mar'atu wal himaru yamurruna min waraihim. Di mana Rasulullah salat menghadap tongkat kecil sementara perempuan
dan keledai lewat di belakangnya. Haddatsana Muhammad ibnu Hatim ibnu Yazi'in qala haddatsana Syadzanu an Syu'batin an Atha ibni Abi Maimunata qala sami'tu Anas bin Malik qala kana an-nabi idza kharaja li hajatihi tabi'tu. Kata Anas bin Malik adalah Rasulullah kalau keluar ada keperluan pasti aku menyertainya bersama anak kecil sebayaku. Wa mana ukazatun au asa, dan bersama kami atau kami membawa asa, tongkat kecil. Au anazatun wa ma'ana idawatun, dan bersama kami juga ada idawah, tempat yang menampung air. Fa idza faragha min hajatihi nawalnahul idawah. Selesai Rasulullah buang hajat, kami bawakan ember tersebut. Nah, ini khidmat Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, ada yang bertanyakan, Pak? Hah? Menggunakan apa? Membuatnya dan menggunakan secara berbeda. Misalnya seperti di pagar, di imam itu, atau pagar bersih dari manusia. Sutra ya? Nah, atau seperti ini, misalnya kita seperti di Islam itu sutranya itu di dinding, tapi dipasang itu. Sedangkan kondisi tempat itu sudah dari orang. Yang mana itu? Ya. Oh, itu untuk kali apa? Untuk kalau nanti imamnya agak tinggi-tinggi kan, maka dia agak dipanjangin mihrabnya. Para ulama berselisih panjang lebar tentang mihrab ini, apakah dia boleh ataukah perkara bid'ah. Sementara Syekh Albani mengatakan ini mihrab ini adalah perkara yang tidak ada tuntunannya. Tapi ini sudah menjadi apa? Kebiasaan kaum muslimin, tak kala membangun masjid pasti ada mihrab seperti ini untuk mengarahkan ke kiblat. Seperti Kuba juga di atas itu. Ini suatu petanda sudah. Ada Kuba berarti itu adalah masjid. Kalau nggak ada Kuba itu adalah rumah, tempat tinggal biasa. Apa tadi pertanyaan Pak Iman? Secara berlebih-lebihan, maksudnya bangun mihrabnya. Nah, bangun mihrab itu karena saya lihat itu imam itu dia buat pagar. Tingginya sekitar 50 cm keliling itu. Nah, terus sudah pernah mihrab itu mungkin dalam keadaan adzan itu manusia yang bikin pagar. Untuk jaga imam itu. Oh iya. Biar orang gila nggak masuk nusuk. Nah, itu terlampau gulu, berlebih-lebihan. Nah, demikian subhanakallah bihamdik, syadallah lan tasarkatu.